Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran, sebuah kitab pengantar ya sebelum mendalami ilmu tafsir Al-Quran yang membahas tentang beberapa cabang dari ulumul Quran. Nah, sekarang kita masuk di pasal yang ketiga, itu ilmu tentang karakteristik Al-Quran dan hak-hak Al-Quran. Poin yang kedua yang kita bahas yaitu seputar Fadailu Al-Quran di halaman 110. Nah, Fadail itu jamak dari kata fadilah, artinya keutamaan. Ya, keutamaan atau kelebihan dari Al-Quran. Baik. Jadi untuk kita semua sepakat sebagai kaum muslimin bahwasanya Al-Quran itu merupakan sebuah kitab yang mulia, yang memiliki keutamaan dan keagungan. Tidak ada kaum muslimin yang tidak memuliakan Al-Quran, kecuali orang-orang munafikin, orang-orang fasik. Nah, akan tetapi dalam pembahasan ilmu Fadailul Quran, kita akan membahas Fadailu Al-Quran yang sifatnya khasah. Ya, kalau keutamaan Al-Quran secara umum ya kita paham, Al-Quran itu utama, udah sampai itu selesai. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah fadail dari beberapa surat dan beberapa ayat. Misalkan nanti surat Al-Fatihah, utamaannya apa, dalilnya apa. Surat Al-Baqarah, ya, utamaannya apa, dalilnya apa. Nah, begitu seterusnya. Nah, apakah semua ayat Al-Quran itu punya keutamaan? Kita katakan, nah, ya, semua ayat Al-Quran itu punya keutamaan. Keutamaan yang bersifat umum dan keutamaan yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus tidak semua ayat. Nah, itu yang mau kita bahas sekarang. Baik, sebagai mukadimah di sini penulis menyampaikan, "Lil Qur'anil Karimi manzilatun kabiratun wa makanatun azimatun." Al-Qur'anul Karim itu memiliki manzilah, kedudukan yang besar, mulia maksudnya, wa makanah azimah, dan posisi yang agung. Bahwa khatamul kutubil munazzalati wa afdaluha. Ya, salah satu utamanya adalah Al-Quran adalah penutup kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa afdaluha, dan yang paling afdal. Ja'alahullahu mubarakan wa nuran wa hudan linnas. Allah jadikan Al-Quran ini sebagai sebuah kitab yang penuh keberkahan, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Wa ayatan baqiyatan, dan sebagai ayat tanda kekuasaan Allah yang abadi, baqiyah, wa mu'jizatan khalidah, dan sebagai mukjizat yang kekal. Wa qad azharallahu fihi fadaila azimatan. Allah tampakkan di dalam Al-Qur'an. Di sini kembalinya ke Al-Qur'an. Fadaila azimatan, keutamaan-keutamaan yang agung. Wa mazaya jalilatan, dan keistimewaan yang mulia. Nabi'atun min 'idhami makanatihi, yang mana kemuliaan-kemuliaan itu ya bersumber dari kemuliaan kedudukan Al-Qur'an, wasumuwi manzilati, tingginya ya posisi Al-Qur'an, i'tana ahlul ilmi bibayaniha wa tamkibi anha wa tasnibi fiha. Ya, para ulama, para ahli ilmi ya memberikan perhatian yang besar ya tentang penjelasan akan keutamaan Al-Qur'an dan mentangkibnya. Tangkib artinya ya menjelaskan ya dan memperdalamnya, watasnif, dan juga menyusun kitab-kitab membahasnya. Fadhahara ladaina ilmun jalilun, maka muncullah di tengah-tengah kita sebuah ilmu yang mulia, min ulumil Quran, merupakan salah satu dari fan ilmu Al-Quran, yaitu ilmu fadailul Quran. Apa itu fadailul Quran? Mafhum fadailul Quran hiya ma warada min mazayil Qur'ani kullihi aw ba'dih. Apa-apa yang datang min mazayil Quran, itu merupakan keistimewaan Al-Quran, kullihi aw ba'dihi, entah seluruh Al-Quran atau sebagiannya saja. Tubayyinu syarafahu, menjelaskan akan kemuliaan Al-Quran, wa tudhiru manafi'ahu fid dunya wal akhirah, dan menampakkan manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Wa hadha yashmulu ma warada min fadaili amatil Qur'an aw li ba'di suwari aw li ba'di ayatihi. Nah, ini berarti mencakup
keutamaan Al-Quran secara umum atau keutamaan ya, beberapa surat atau beberapa Al-Quran saja. Nah, apa pentingnya kita belajarin? Kenapa harus kita tahu keutamaan surat ini, keutamaan surat ini? Ya, yang pertama, ya, ta'zizu makanatil Quran fin nafs, mengokohkan posisi Al-Quran di dalam jiwa, wa ziyadatu ta'zimi qadri, dan menambah pemuliaan kita akan Al-Quran. Yang kedua, at-targhibu fi ta'allumil Quran wa ta'limihi wa tadabburihi. Ini bisa memotivasi kita untuk mempelajari Al-Quran, mengajarkan dan mentadabburinya. Ya, wa ma'rifatu ma'ani, dan mengenali makna-maknanya, wal amalu bih, dan mengamalkannya, wal istiksaru min tilawati, memperbanyak tilawahnya, wa hifzihi wal istima' ilaihi, hafal dan mendengarkan. Nah, jadi akan lebih termotivasi kita kalau kita sadarkan pentingnya Al-Quran. Maka ya di Indonesia ini sedikit sekali kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin. Ya, paling hanya di Ramadan saja mereka dekat dengan Al-Quran. Memang fakta yang diakui atau tidak, ini adalah fakta yang memang terjadi di tengah kaum muslimin di sekitar kita di Indonesia sekarang ini. Mushaf Al-Quran dibiarkan berdebu, hanya disentuh ketika bulan Ramadan saja. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak mengetahui keutamaan Al-Quran. Mereka hanya tahu Al-Quran itu kitab suci, sudah sebatas itu pengetahuan masyarakat umum tentang Al-Quran. Mereka nggak tahu bahwasanya satu huruf dari Al-Quran itu keutamaannya ya dinilai 1 pahala sampai 10. Nah, yang ketiga, al-ifadatu minha fi da'wati ila Allah. Ini ya, kalau kita sebagai dai, maka ini yang paling penting, yaitu kita ya bisa menjadikan ilmu fadhailul Quran ini sebagai bahan dalam berdakwah. Karena dakwah itu kan artinya mengajak. Mengajak orang tentu ya kita sampaikan yang muluk-muluk gitu kan ya. Ya, baca ini pahalanya sekian. Ya, itu akan lebih menarik orang daripada kita mengatakan ya, kalau kamu nggak baca ini dosamu begini. Maka dakwah itu diawali dengan targhib dulu, baru tarhib. Gitu. Ya, makanya dakwah yang tabligh itu sukses di Indonesia. Kenapa? Targhibnya kuat. Iming-iming pahalanya kuat. Baik. Kemudian masdar fadhailil Quran. Nah, sekarang ini yang penting sekarang. Apakah boleh kita sembarangan mengatakan ayat ini utamanya begini? Misalkan beredar di tengah masyarakat, ibu hamil itu dianjurkan baca surat Yusuf biar anaknya nanti seganteng Nabi Yusuf. Ya. Atau ibu hamil baca surat Maryam biar proses persalinannya lancar nanti. Ya, karena Maryam kan melahirkan sendirian di bawah sebatang pohon. Apakah ini adalah keutamaan fadhailul Quran yang benar seperti ini? Maka perlu kita bentuk rangka berpikir di sini bahwasanya sumber pengambilan tentang fadhailul Quran itu tauqifi. Dikatakan di sini ya, zikru fadhailil Quran amrun tauqifiyyun naqliyun. Nah, itu harus digaris bawahi di situ. Bahwasanya penyebutan tentang keutamaan Al-Quran itu merupakan sesuatu perkara yang tauqifi. Tauqifi artinya kita harus tawakuf kalau nggak ada dalil. Naqli artinya ya, nggak boleh pakai akal, harus pakai nakal. La majala lil ijtihadi fi. Itu dia. Tidak ada medan untuk ijtihad dalam masalah ini. Ya, artinya nggak sembarangan cocokologi kita. Berada di masyarakat. Contoh yang tadi surat Yusuf, surat Maryam, cocokologi. Lidah wa inna masdarahal asr wal kitab was sunnah. Berarti sumber utama untuk menentukan utamaan ayat ini dan ayat ini sebagainya adalah dari Al-Quran itu sendiri atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, catatan kaki, amma ma yaridu min ba'di sahabati min fadailil Quran, min fadailil Quran, au ba'di suwarihi wa ayatihi falau marafa sahari annahu mimma la yuqalu bil ra'yi. Ini pembahasan ya, bagaimana sekarang kalau yang menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran itu bukan Nabi, bukan Allah, tapi para sahabat. Nah, kalau ada sahabat misalkan Ibn Abbas misalnya mengatakan keutamaan baca ayat ini begini-begini. Ya, bagaimana? Nah, ini masuk ke dalam pembahasan di dalam mustalah hadis juga. Jadi kalau ucapan seorang sahabat ya, berkaitan dengan fadhailul Quran, maka dihukumi marfu. Ya, dihukumi marfu. Ya, kenapa? Ya, karena
perkara tentang penyebutan fadhilul Quran ini adalah perkara yang tidak ada celah untuk akal di situ. Berarti ya nggak mungkin nih Ibnu Abbas ngomong sembarangan di situ udah hasil dari pikirannya sendiri. Oh pasti marfu dari Nabi ini. Gitu. Tapi syaratnya tadi insah harus sah, artinya harus sahih dia dari Nabi. Ya, berarti harus diteliti sanadnya ya. Ya. Baik. Maudu'atu ilmi fadhilil Quran wa masail. Apa tema-tema yang dibahas dalam ilmu fadhilil Quran, apa permasalahan yang dibahas. I'tana ahlul ilmi bi jam'i fadhilil Quran min khilali mawdu'atin wa masail muta'addidah. Para ulama fokus untuk mengumpulkan keutamaan-keutamaan Al-Quran dari sisi tema-tema dan permasalahan yang berbeda-beda. Wa yumkinuna ijmaluha fi salatati aqsam, dan bisa kita kelompokkan secara global menjadi 3 bagian. Ilaika bayanuha ma'ana mazija wa amsilatin taham. Maka jelaskan sekarang di sini beserta contohnya masing-masing. Nah, ya, kita mulai dari fadhailul Qur'anil 'ammah, keutamaan Al-Quran secara umum. Ya, artinya Al-Quran ini dari awal sampai akhirnya adalah sebuah kitab yang penuh dengan kemuliaan. Ja'a fil kitabi was sunnati adillatun katsiratun tadullu ala syarafil Qur'ani wa karimi sifatihi wa idhami manzilatihi umuman. Ya, perhatikan kata umuman. Jadi dalam Al-Quran itu sendiri atau dalam sunnah itu ada banyak sekali dalil yang menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Ini secara umum, Al-Quran itu mulia secara umum. Min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah di surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Apa keutamaan Al-Quran di sini? Keutamaannya dia mendapatkan penjagaan dari Allah. Enggak mungkin Allah menjaga sesuatu kalau dia enggak mulia, gitu kan. Masih agung dia. Baik. Wa qauluhu subhanahu, dalil yang kedua surat Al-Maidah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Apa syahidnya di situ? Ya, bil haqqi. Al-Qur'an itu adalah berisi kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Sebagai pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Ya, sebagai pendukung. Ya, bukan pendukung sebagai karakter sampingan, bukan. Pendukung kita masuk di sini. Ya, apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak kontradiksi dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, wa qauluhu ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadits. Syahidnya di situ dikata ahsanal hadits, sebaik-baik ucapan. Al-Quran itu sebaik-baik ucapan. Ya, ayat inilah yang memotivasi para ulama untuk belajar tafsir. Ya, kenapa? Karena belajar tafsir artinya kita belajar ahsanal hadits. Kita belajar ucapan yang paling bagus. Banyak orang semangat belajar syair, belajar mempelajari karya-karya sastra para pujangga dan sebagainya. Ya, maka itu jauh lebih mulia kalau kita mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah ahsanal hadits. Wa qauluhu ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Nah, syahidnya di situ Al-Quran adalah tibyan likulli syai', penjelas untuk segala sesuatu. Apakah cukup sebagai penjelas? Huda, petunjuk, rahmat, busyra, juga kabar gembira. Ini sifat-sifat Al-Quran yang menunjukkan akan keagungan Al-Quran. Itu dalil dari Al-Quran itu sendiri, 4 ayat tadi. Nah, dalil dari hadis, dari sunnah Nabi SAW, sabda Nabi, inna khairal hadithi kitabullah. Sebenarnya sebaik hadis, sebaik ucapan adalah kitabullah. Dalil yang kedua, ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya ma mithluhu. Ya, amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya wa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yauma al-qiyamah. Nah, jadi para nabi itu pasti diberikan sebuah mukjizat yang mereka pegang, yang diimani oleh umat-umat nabi tersebut. Nah, maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi adalah wahyu itu sendiri, yaitu Al-Quran. Nabi berharap beliau adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada kiamat. Wa qaluhu u'titu makana at-Taurat as-sab'ati wal wa u'titu makana az-Zabur wal Almiyin wa u'titu makana al-Injil al-Matani wa fuddiltu bil mufassal. Ya, ini
perbandingan Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya Nabi diberikan Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang setara dengan Taurat itu sendiri, yaitu 7 surat yang panjang atau As-Sab'ut Tiwal. Ya. Di dalam Al-Quran juga, Al-Quran itu di dalamnya ada surat-surat yang setara dengan Zabur seluruhnya. Itu dikenal dengan surat Al-Mi'in. Itu surat-surat yang ayatnya berjumlah 100. Wa utitu makan al-Injil al-Mathani wa fuditu bil Fassal. Nah, udah kita bahas itu habisnya. Yang kedua, fadailu ahli Al-Quran wa hamalatuhu. Nah, kita ngomong Al-Quran itu tadi. Yang keutamaan Al-Quran secara umum. Sekarang keutamaan ahli Quran dan hamalatul Quran. Ya, siapa itu hamalatul Quran? Itu orang-orang yang membaca, mengamalkan, mengajarkan, dan mendalami Al-Quran. Ya, itu namanya hamalatul Quran. Orang pembawa Al-Quran. Ya. Wafihi ya zikrun ya ma lihufadhihi wa qari'ihi wa muallimihi wa muta'allimihi wa mustami'ihi wal 'amilina bihi minal makanatil 'aliyah wa thawabil jazil fid dunya wal akhirah. Baik, utamaan ahli Quran itu ya siapa mereka itu? Itu hufaz, para penghafal Al-Quran. Qari'ihi, para pembaca Al-Quran. Wa mu'allimihi, para pengajar Al-Quran. Wa muta'allimihi, para pembelajar Al-Quran. Wa mustami'ihi, orang yang mendengarkan Al-Quran. Wal 'amilina bihi, dan yang mengamalkan Al-Quran. Mereka-mereka semua itu memiliki makanah yang tinggi dan pahala yang besar, ya, pahala yang banyak, al-jazil mana al-katsir. Nah, min amsilatihi fil Quran, di antara ayat yang menyebutkan tentang kedudukan yang tinggi bagi para ahli Al-Quran tadi, yaitu di surat Fatir ayat 29 sampai 30, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Perhatikan di situ. Sifat pertama disebutkan apa? Bukan sholat tapi baca Quran. Jadi kedepankan. Sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu, dan mereka berinfak mimma razaqnahum, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, entah mereka infaknya terang-terangan atau diam-diam, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan sebuah tijarah, sebuah perniagaan yang tidak akan merugi, ujurahum wa yazidahum min fadli, bagi mereka itu pahala-pahala dan Allah tambahkan keutamaan bagi mereka, innahu ghafurun syakur. Nah, wa minas sunnah, dari sunnah akan keutamaan ahli Quran adalah ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran, mereka lah ahlullah, ya, wa khassatuh, mereka adalah orang-orang khususnya Allah. Nah, maka hati-hati menyakiti ahlul Quran, ya, bermuamalah dengan ahlul Quran, harus kita kedepankan pemuliaan besar kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah ya, orang-orang pilihannya Allah, ya, ya, orang yang dipercayai oleh presiden, ya, orang yang dianggap spesial oleh presiden, itu kita nggak berani macam-macam sama dia karena dia punya backingan yang kuat. Nah, ahlul Quran ini backingannya Allah, macam-macam. Ya. Hadis yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan derajat kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Artinya mulia atau tidaknya suatu kaum itu ya dipengaruhi oleh ya, pengamalan dan pengajaran mereka terhadap Al-Quran. Bayangin, ya, orang yang hina di mata manusia bisa menjadi mulia kemudian hari disebabkan oleh pengagungannya terhadap Al-Quran. Ya, maka kita lihat di Indonesia saja sekarang atau di kaum muslimin ya, para penghafal Al-Quran itu kan sekarang punya beasiswa mereka. Masuk kampus-kampus itu ada jalur beasiswa bagi penghafal Al-Quran. Ini salah satu bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Di dunia saja mereka dapat perlakuan istimewa seperti ini. Anak kecil saja kalau dia hafal Al-Quran, wah sangat dimuliakan. Memang itu adalah penghormatan yang pantas mereka dapatkan. Itu adalah ya kabar gembira yang Allah segerakan bagi mereka di dunia ini. Apalagi pahala di akhirat
besar lagi. Nah, dalil yang lain, Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat bagi kalian pada kiamat nanti. Ya, bagi orang yang membaca. Hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala. Barang siapa membaca satu huruf saja dari kitabillah, dari Al-Quran, ya, maka bagi dia satu kebaikan, dan kebaikan itu bisa dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif lam mim saja, ya, kalau niat kita baik, adat kita bagus, maka bisa jadi kita mendapat 30 kebaikan. Hanya bilang alif lam mim, udah 30 pahala. Ya. Nah, wa qawluhu al-mahiru bil Qur'an masa fatil kiramil barara. Hadis yang lain, ya, Nabi mengatakan orang yang mahir pandai membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia dan ya, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, artinya dia dapat kedudukan yang tinggi, disetarakan dengan para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fi. Bagaimana kalau terbata-bata membaca Al-Qur'annya? Wa huwa 'alaihi syaq, dan kesulitan membaca Al-Qur'an, lahu ajran. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Qur'an dan pahala ya, atas usahanya. Nah, hadis yang lain Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis yang lain Nabi mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Yatadarasunahu artinya yata'allamun, ya, yata'allamunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmah kasih sayang. Wa hafathumul malaika, dinaungi oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka itu di sisi para malaikat yang ada di sekitar Allah. Nah, jadi inilah keutamaannya. Maka majelis Al-Qur'an, majelis ilmu secara umum, ya, majelis ilmu itu salah satu ciri khasnya adalah kita merasakan ketenangan di situ. Jadi kalau antum hadir majelis di situ diajak joget-joget, ya, jungkir balik, ya, muter-muter kayak orang sufi itu, ya, itu bukan majelis ilmu. Ketenangan adalah apa yang didapatkan, ya, ya, namanya saja majelis ilmu, tapi di dalamnya berisi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik. Nah, maka majelis ilmu itu adalah majelis yang memberikan ketenangan ke dalam hati atau menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Keluar dari majelis itu kita makin beriman dan makin bertakwa kepada Allah. Itulah majelis ilmu sebenarnya. Baik. Wal atharu fi hadzal mawdu'i katsiratun. Ya, athar yang membicarakan tentang dalil-dalil Al-Qur'an ataupun sunnah ini banyak sekali tentang tema ini. Baik. Ya. Sekarang itu dua poin tadi mungkin mafhum, ya, semua kaum muslimin masih paham lah itu, ya. Nah, sekarang yang ketiga ini yang jarang diketahui, yaitu keutamaan, ya, suwar Al-Quran wa ayat, keutamaan dari surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya. Warada Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala fadaila khasatin li ba'di suwari bil ayat. Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa asar tentang, ya, keutamaan beberapa surat atau beberapa ayat. Wa kana manhajul musannafin fi dzalika iradu aqwalin lirrasuli fi suwari abil ayat allati tusarrihu bi fadliha aw mawaqifa muayyanatan yulmah minha ba'da dzalika. Perhatikan di sini manhaj al-musannafin. Musannafin artinya buku-buku, ya. Manhaj dalam para manhaj yang metode yang dipakai oleh para penulis kitab dalam menyusun kitab-kitab mereka tentang Fadailul Quran, biasanya metodenya adalah mereka menyebutkan, ya, sabda-sabda Nabi SAW berkaitan dengan sebuah surat atau sebuah ayat yang terang-terangan menyebutkan akan keutamaan ayat atau surat tersebut, atau metode yang kedua, ya, penulis menyebutkan dalam kitabnya mawaqif muayyanah. Mawaqif muayyanah itu artinya sikap-sikap tertentu yulmah minha ba'da dzalik. Dari sikap-sikap tertentu ini kita mengambil isyarat adanya keutamaan dari ayat tersebut. Jadi Nabi nggak terang-terangan mengatakan ini pahalanya begini, ya, tapi Nabi baca di waktu tertentu. Misalkan, ya, sebelum tidur Nabi membaca, ya, qul huwallahu ahad misalkan, ya,
Nah, Nabi nggak mengatakan keutamaannya begini-begini ya, di dalam poin itu ya. Tapi dari perbuatan Nabi itu saja sudah menunjukkan kalau itu ada keutamaannya. Baik. Ya, maka kita mulai di sini. Yang pertama, bayanur rasul limanzilatiha. Bagaimana metode penyampaian tentang keutamaan. Pertama adalah penjelasan dari Nabi langsung. Misalkan, ya, berkaitan dengan surat Al-Fatihah, Nabi mengatakan, "A'zama suratin fil Qur'an." Dia adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Surat yang paling mulia itu adalah Al-Quran. Hadis dari Abu Sa'id Al-Ma'ali. Wa qaluhu anil mu'awwidzatain. Kemudian tentang mu'awwidzatain, surat mu'awwidzatain, ya, Nabi mengatakan unzilat alayya ayatun lam yura mithlahunna qad al-mu'awwidzatain. Nah, Nabi mengatakan telah diturunkan kepada ayat-ayat yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Berarti nggak ada di Taurat, ada di Zabur, ada tidak terdahulu, yaitu al-mu'awwidzatain, ya, surat ya An-Nas dan Al-Falaq. Wasafahu li ayat al-kursi bi annaha a'zama ayatin fi kitabillah. Ya, di kesempatan yang lain juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Kalau surat yang paling agung surat Al-Fatihah. Kalau ayatnya ayat Al-Kursi. Nah, itu gampang kita ketahui karena Nabi terang-terangan menyebutkan langsung. Nah, ada metode yang lain yaitu dzikrur Rasul sallallahu alaihi wasallam li ajrin aw daf'i syarrin dunyawiyyin aw ukhrawiyyin yatarattab ala qiraah. Nabi menyebutkan adanya pahala. Ya, kalau kita baca ayat ini pahalanya sekian. Atau Nabi menyebutkan bahwasanya ayat atau surat tersebut mampu menolak keburukan dunia atau keburukan akhirat. Ya, contohnya misalkan Nabi mengatakan ayat jizu ahdukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an. Ya. Ayat jizu artinya tidak mampu. Apakah kalian tidak mampu membaca Al-Qur'an dalam satu malam itu sepertiganya? Ya, mampu enggak kalian dalam satu malam itu sepertiga Al-Qur'an? Ya, para sahabat bilang, "Wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an?" Gimana baca sepertiga Al-Qur'an satu malam? Susah ya Nabi. Maka Nabi katakan, "Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Baca qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiganya Al-Qur'an. Jadi membaca sepertiga Al-Qur'an berarti bukan sesuatu yang mustahil. Baik. Wa qaluhu inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi juga sebutkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah bahwasanya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, syaitan akan lari darinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan surat Al-Baqarah ini. Nabi nggak katakan baca surat Al-Baqarah pahalanya sekian, tapi Nabi ya kasih isyarat dengan keutamaan yang lain. Wa qaluhu man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Barang siapa membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka itu sudah mencukupinya. Nah, kemudian metode yang ketiga cara Nabi menyebutkan tentang keutamaan suatu surat atau ayat adalah qasdur Rasulullah SAW qira'ataha fi waqtin muayyan. Nabi bermaksud untuk membaca ayat tersebut atau surat tersebut di waktu-waktu tertentu. Mithlu ma warada min qira'atihi surat Al-Kafirun wal Ikhlas fi sunnatil fajr aw raqatai tawaf. Ya, misal ya ada hadis yang menyebutkan tentang Nabi membaca dua surat ketika sholat sunnah fajar, ya, qobliyah subuh, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Begitu juga ketika dua rakaat sholat tawaf, ya, tawaf qudum. Al raqatain as-tsaniyah wa salisah min witir, atau di rakaat kedua dan rakaat ketiga dari sholat witir. Wa bi suratil a'la fi raqatil ula, atau surat Al-A'la di rakaat yang pertama. Nah, ini menunjukkan berarti dia adalah mulia karena Nabi senantiasa membacanya, enggak sekali dua kali Nabi membaca surat-surat tadi. Baik, di tempat-tempat tertentu. Baik, kemudian bayanu athariha al-hissi wal ma'nawi 'alal muslim. Ya, cara penyampaian tentang keutamaan suatu surat Nabi menyampaikan dengan menjelaskan asar dari ayat tersebut. Asar yang hissi artinya bisa diindra. Wal ma'nawi, ada juga asar yang sifatnya maknawi, tidak bisa diindra. Contohnya misalkan ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Ya, itu ada pengaruh yang bisa diindra dilihat dari surat Al-Fatihah. Artinya orang bisa sembuh dengan. Baik. Wa ma jaa annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidzat wa yanfus. Ya, disebutkan juga dalam sebuah asar bahwasanya Nabi ya kalau mengeluhkan suatu penyakit beliau membacakan untuk diri sendiri, meruqyah diri beliau sendiri dengan membaca mu'awwidzat, ya,
qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa yanfus. Kemudian beliau meniupkan ya, ya apa namanya nafas beliau ke badan beliau. Nah, kemudian wa fadailu suwaril Qur'an wa ayatihi, utamaan surat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya, min akbari mawdu'ati fadailil Qur'an wa awsa'i aqsami. Ini merupakan tema yang paling besar dan tema yang paling luas pembagiannya dalam ilmu fadailil Qur'an. Wal atharu fiha katsira, dan athar tentang keutamaan ayat Al-Qur'an dan surat Al-Qur'an itu banyak sekali. Wa yalzamu tanbihu fiha al-amrayn. Perlu kita tanbih dua perkara di sini. Yang pertama, anna suwarul Qur'an allati sabata fiha fadailu aqallu min as-suwar allati lam yathbut fiha fadailu. Itu kaidah, hafalkan. Surat Al-Qur'an yang telah sabit penyebutan tentang utamaannya itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang belum sabit penyebutan tentang utamaannya. Ya, artinya apa? Ya, artinya kalau ada hadis menyebutkan tentang ya, keutamaan suatu surat, jangan langsung percaya, teliti dulu soalnya hadisnya. Karena kebanyakan hadis yang beredar itu adalah hadis-hadis yang maudhu tentang keutamaan Al-Quran. Nah, bahkan poin yang kedua ya, annahu kasrul wada'i fi fadail suwar wa fadail Quran umuman, wa min asyhari tilkal ahadits al-mawdu'ah al-hadits at-tawil al-marwi an Ubay bin Ka'ab marfu'an bi fadail surat Quran suratan. Nah, perhatikan, pernah kita singgung kaidah ini ya. Ya, bahwasanya kalau antum baca nanti ada sebuah hadis, sebuah asar menyebutkan bahwasanya surat ini utamanya ini, surat ini utamanya ini, per surat disebutkannya, bisa dipastikan itu adalah hadis maudhu. Itu adalah hadis maudhu, bukan dhaif lagi. Kalau dhaif pada celah bisa diamalkan. Fadil amal. Ini dia hadisnya maudhu, enggak ada celah, kita buang. Misalkan ada hadis yang panjang ya, yang dinisbatkan kepada Ubay bin Ka'ab yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Quran, ayat surat per surat. Di sini poinnya ya, surat per surat disebutinnya. Dari Al-Baqarah sampai An-Nahl disebutkan. Ya, surat ini keutamaan, surat ini keutamaan. Kalau abang ketemu nanti dengan riwayat seperti itu, bisa dipastikan itu riwayat yang maudhu, yang palsu. Lain bagi atanabbul mithli ya tilkal ahadits wa tahdid minha wa man nasyaraha. Maka ini perlu tanbih kaum muslimin tentang hadis-hadis seperti ini, jangan terperdaya dengan hal seperti ini. Kita melarang kaum muslimin dari mempercayai hadis-hadis begini bukan berarti meminta mereka untuk menstakan Al-Quran atau tidak memuliakan Al-Quran, tidak. Ya, cuman kita hanya memuliakan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi SAW mengajarkan kita untuk memuliakan Al-Quran. Jadi pemuliaan Al-Quran itu kan ibadah, dan ibadah itu tentu harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ya, jangan kita pakai prinsip wah ini kan biar kaum muslimin mencintai Al-Quran, nggak apa-apa pakai hadis maudhu, nggak begitu, ya, bukan begitu. Ya, jadi meski kita mengatakan ini hadis maudhu nggak boleh diajarkan kepada orang-orang, bukan berarti kita meminta mereka untuk menghinakan Al-Quran dan tidak memuliakan Al-Quran, tidak. Ya. Tujuan kita adalah agar kaum muslimin memuliakan Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW agar dia menjadi sebuah ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi bihada, insyaallah di semua selanjutnya kita akan bahas tentang tafadul suwaril Quran wa ayat. Ya, tafadul artinya tafawuq, ya tafawud, ya, yang perbedaan tingkat keutamaan dari ayat-ayat Al-Quran dan dari mana kita mengetahui keutamaan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita merujuknya ke kitab-kitab apa saja. Nanti insyaallah akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'lam wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.